Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini kami bisa bersilaturahmi ke SMA Negeri Tegal. Terima kasih untuk kesempatan dari Ibu Kepala SMA Negeri Tegal untuk kami dari rombongan CGP Angkatan 8 untuk bersama pada kesempatan itu berbagi ilmu dengan Ibu, berbagi pengalaman dari Ibu tentang dilema etika dan pengambilan keputusan. Kami bersembilan di sini untuk menggali pengalaman-pengalaman dan untuk mempertajam dari modul yang sudah kita pelajari. Ini Bu Utakari. Bu Utakari kan selama ini sudah menjadi kepala sekolah dalam waktu kurun yang lama, yang tentunya memiliki pengalaman yang real dan luar biasa. Selama ini Bu Utakari bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika dan kasus mana yang merupakan dilema rujukan moral, Bu? Saya coba untuk melengkapi dulu, menjelaskan berkenaan dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Untuk dilema etika ini ada dua kasus, yang satu benar, yang satu salah secara hukum. Kemudian untuk rujukan moral ini dua-duanya dihadapkan pada persoalan yang sama-sama kuatnya benarnya. Seperti itu. Bagaimana Ibu untuk mengidentifikasinya? Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Sebetulnya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah itu tentu tidak bisa melaksanakan sendirian, tetapi bersama-sama tim di sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, juga staf tata usaha, yang mana setiap keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu tidak bisa diputuskan sendiri, tetapi harus disetujui atau diambil musyawarah kepada seluruh warga sekolah. Kalau persoalan itu terkait dengan Bapak Ibu guru, ya berarti seluruh Bapak Ibu guru perlu diajak bicara. Kalau terkait dengan peserta didik, ya juga peserta didik perlu diajak berbicara. Paling tidak segala sesuatu itu ada sosialisasi. Kemudian kita hubungkan segala permasalahan yang muncul di sekolah itu dengan regulasi yang ada. Nah, tugas kita setiap lembaga itu kan harus mengamankan atau melaksanakan regulasi. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, kita mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Jadi, kita yang pertama tentu berusaha mempelajari regulasi yang ada, kemudian apa maunya dari atasan kita. Kita kan ada cabang dinas. Cabang dinas ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Induk Jawa Tengah. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk melaksanakan regulasi itu tentu banyak hal-hal yang kadang bertentangan dengan teman-teman di lapangan. Ya katakanlah PPDB misalnya, PPDB itu kita inginnya mesti ya berdasarkan prestasi, seperti zaman dulu itu kan bagaimana sekolah itu ingin bibit yang masuk ya yang terbaik seperti itu. Tapi ketika regulasi mewajibkan zonasi kan kita tidak punya pilihan lain gitu. Mau tidak mau kita menerima sistem PPDB yang zonasi seperti itu. Nah kemudian kita pun ya harus menyesuaikan target kita itu dengan regulasi. Ya PPDB adanya itu ya sudah kita laksanakan saja, kita menerima apa adanya peserta didik yang masuk. Nah, seperti di SMA 3 itu ternyata ketika PPDB
karena zonasi kita tidak tahu secara fisik anak datang online, ternyata beberapa anak berkebutuhan khusus ya, karena regulasinya sekolah negeri, sekolah ini milik pemerintah dan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka ya kita menerima, ya sudah, tidak apa-apa berkebutuhan khusus, kita tetap memberikan pelayanan, dan kita pun karena merasa berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan, ya kita akhirnya berpikir gimana ya apa yang bisa kita berikan kepada anak tersebut. Ya saya mau tidak mau akhirnya menyampaikan ke guru SLB, saya minta bantuan untuk memberikan tambahan ilmu kepada anak yang berkebutuhan khusus itu, sehingga sekolah ini bisa berjalan. Dalam arti sekolah ini bisa berjalan apa memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang tadi itu kita nggak ngerti mendaftar, ternyata anaknya berkebutuhan khusus, kan kita nggak bisa menolak. Nah, seperti itu. Ibu, Dan tadi Ibu menyampaikan tentang regulasi bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak tetap harus diterima di sekolah negeri. Nah, berkaitan dengan ya namanya inklusi ya, kelas inklusi. Berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus ini, Ibu, sekolah artinya sudah memberitahu aturan bahwa kita tidak boleh tidak menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam prosesnya ini gambaran saja kemungkinan ke depan. Dalam prosesnya, dalam proses pendidikannya itu anak berkebutuhan khusus ini ternyata menimbulkan suatu masalah, Ibu. Menimbulkan suatu masalah, mengganggu teman-teman yang lain, sampai dengan mungkin orang tua menyarankan agar anak berkebutuhan khusus ini dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah yang memang ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian guru-guru yang lain juga menyarankan ke ibu bahwa ternyata membawa dampak buruk. Nah, terkait dengan hal tersebut, Ibu, kira-kira bagaimana Ibu untuk mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan di satu sisi ini sekolah itu sesuai dengan regulasi, tapi di sisi yang lain ini ternyata mengganggu jalannya proses pembelajaran. Nah, melalui kasus seperti ini, kira-kira Ibu mengambil keputusannya seperti apa? Iya, kalau saya Pak, seandainya yang berkebutuhan khusus itu dalam kategori anak itu nggak bisa diem di kelas, kayak autis misalnya gitu, nggak bisa diem di kelas sehingga dia mengganggu, ya tentu harus kita panggil pakar yang tahu tentang anak autis ini, kan mesti ada kiat ya, kiat mengalihkan perhatian dia itu kan ada metodenya ya, metode anak ini itu menurutnya caranya piye gitu kan. Nah, ya kita panggil, kita bekerja sama dengan orang yang ngerti tentang autis. Gitu. Kan di Tegal kan banyak ya yang ya mungkin SLB atau mungkin ini ada yang apotisrasi apa ya, yang dia memang menangani anak-anak autis. Kita datangkan anak ini sebetulnya bisa nggak sih untuk diem, katakanlah kalau dia itu mengganggu dalam fisik sehingga kelas itu gaduh gitu ya, ya kita tanya anak ini bagaimana situasinya biar dia itu bisa diem, bisa nggak dia itu dicampur dengan teman yang lain. Yang jelas satu, cari orang yang memahami itu ya. Yang kedua, kepada lingkungan yang tidak berkebutuhan khusus tentu kita bisa berikan pengertian ya. Tidak ada yang mau dilahirkan seperti itu. Ya kita bersyukur, alhamdulillah kalian semua pada sehat-sehat, normal semua. Maka yang sehat-sehat harus berempati. Dia kan juga butuh sekolah. Seperti itu. Dan sekolah negeri itu milik pemerintah harus memberikan
pelayanan kepada siapa saja. Jadi intinya bagaimana kita berusaha menyelesaikan persoalan yang ada. Persoalannya seperti apa? Itu kalau anaknya autis. Tapi kalau anaknya itu mungkin hambatan penglihatan, kan dia nggak ganggu. Mungkin malah dia yang dibully, gitu kan. Ya berarti ya penyelesaiannya mungkin seperti di sini. Oh ya udah kita carikan guru yang ngerti huruf braille, karena di sini gurunya kan ngajarnya normatif. Kita kasih huruf braille sehingga ketika awal mungkin orang tuanya melu ngrungokke dengan dia bisa huruf braille nulis kan, mungkin dia mendengarkan guru nulis sendiri sehingga membuat catatan sendiri. Harapannya lama-lama kan dia akan belajar tidak ya mandiri, lebih mandiri dibandingkan selalu didikte orang tuanya dan lain-lain. Harapannya kan seperti itu. Bantuannya berupa dicarikan guru untuk huruf braille bagi yang hambatan penglihatan. Jadi tergantung kasusnya untuk yang inklusi itu. Karena memang kita nggak mungkin melawan regulasi, karena kita harus menerima anak berkebutuhan khusus, ya sudah kita terima saja. Dan kita memang tidak pernah membuka di dalam PPDB SMA 3 menerima anak inklusi, enggak pernah. Tapi karena mungkin dari tahun ini ada, tahun kemarin ada, akhirnya masyarakat, oh kalau di sekolah itu menerima, padahal enggak ada. SMA 3 enggak ada tulisan kelas inklusi, enggak ada. Yang ada tulisan sekolah memang membuka kelas inklusi itu Brebes. Brebes itu memang ada kelas inklusi, satu kelas sengaja dibuka. Ya enggak apa-apa ketika kita itu ternyata hasil PPDB kehadiran yang seperti itu, ya sudah, kan kita nggak mungkin menolak hasil PPDB. Kita bisanya mau menerima kan, mau namanya sekolah negeri, menerima dan apapun hambatan, apapun persoalan yang ada, tugas kita adalah menyelesaikan permasalahan. Ini lanjuti apa yang tadi ditanyakan dan juga sekaligus apa yang tadi disampaikan oleh Ibu. Ini menarik terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan sebuah keputusan tadi, misalnya kasus kaitannya dengan penerimaan siswa yang berkebutuhan khusus. Tadi Bapak menyampaikan ide atau gagasan untuk dapat mendatangkan gitu dengan orang yang ahli nanti dalam penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi, apakah yang autis atau yang beraktif. Nah tentunya yang ingin lebih jauh ingin kami gali adalah berkaitan dengan tadi bahwa itu selalu menekankan kepada sebuah pengambilan keputusan yang sesuai dengan aturan itu. Dan tentunya harus dipastikan apakah pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu memang sudah berdasarkan aturan. Tentunya kan ada prosedurnya kan, ada langkah-langkahnya untuk memastikan ketika pengambilan keputusan itu sudah diketuk palu Ibu sebagai kepala sekolah, dan itu nanti akan mengikat oleh seluruh warga, guru dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan kemungkinan konflik itu. Nah, keterlibatan siapa saja atau hal yang nanti Ibu tentunya akan digunakan untuk memperkuat kaitannya dengan sebuah pengambilan keputusan pada akhirnya seperti itu. Iya, jadi begini ya Bapak Ibu, di sekolah itu kan ada ya di bawah kepala sekolah ada waka, kemudian waka juga ada timnya mungkin gitu, kemudian ada wali kelas, ada BK, ada guru dan lain-lain. Ya tentu tergantung permasalahan. Kalau misalnya permasalahan kesiswaan ya tentu saja kita dengan waka kesiswaan. Ya kalau terkait regulasi tentu yang pertama adalah sosialisasi, gitu kan. Kalau bisa yang penting sosialisasi dulu. Kalau sekarang itu lewat WA ya langsung di-share regulasinya, kemudian perlu ketemu tentu ya waka kesiswaan yang akan menyampaikan tentang hal itu seperti itu. Kemudian wali kelas kemudian wali kelas, setiap wali kelas itu kan wajib punya grup orang tua. Ya wali kelas tentu komunikasi dengan orang tua. Nah harapannya itu juga teknik untuk meredam gejolak
permasalahan di bawah. Dengan sudah ada sosialisasi kan mengerti, harapannya seperti itu. Ketika ada permasalahan, jadi kalau regulasi itu informasi dari atas ke bawah, ketika ada permasalahan juga harus berjenjang. Ada permasalahan orang tua kepada guru atau kepada wali kelas. Wali kelas menyampaikan kepada kepala sekolah, seperti itu. Baru kepala sekolah diselesaikan di dalam sekolah intern, diselesaikan dulu. Bisa selesai ya sudah, alhamdulillah. Kok tidak bisa selesai, kita ke Pak Kasih ya. Pak Kasih kok nggak menyelesaikan, baru kepala cabang dinas. Jadi kalau permasalahan itu dari bawah ke atas, tetapi kalau perintah, instruksi, aturan itu dari atas. Buta Kari mohon izin bertanya juga. Buta Kari kan berarti dari pernah sebagai kelas 1 di SMA 2, SMA 4 dan di SMA 3 juga baru ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu itu selama perjalanan karir sebagai kepala sekolah itu adakah kasus yang berkesan dan tantangannya apa sih Bu kira-kira dalam mengambil suatu kesimpulan atau keputusan gitu? Jadi begini Bapak Ibu, yang namanya setiap sekolah itu selalu ada permasalahan. Selalu ada plusnya, ada minusnya. Tidak ada sekolah yang tanpa masalah. Jadi semua sekolah pasti punya masalah. Seperti itu ya. Jadi tantangannya sesuai dengan sekolah masing-masing. Seperti itu. Nah, kuncinya di situ adalah kita mengidentifikasi permasalahan. Kita mengerti permasalahan di sekolah itu seperti apa. Kemudian kita mempunyai SDM, mempunyai potensi yang ada di sekolah itu apa. Seperti itu. Nanti kita apa? Jadi permasalahan yang ada di sekolah itu apa? Yang dimiliki itu apa? Itu yang kita garap nih. Kita garap, kemudian untuk menyelesaikan ini kita butuh apa? Berarti permasalahannya apa? Kita punya apa? Kita kurang apa? Nah, makanya kurang apanya ini yang kita coba usahakan sehingga persoalan ini bisa kita angkat, kita selesai seperti itu. Iya. Menarik sekali tadi beberapa penjelasan dari kasus dinamika yang sudah dijelaskan. Nah, kira-kira dari penjelasan itu tadi, apakah memang ada jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam penanganan setiap kasus? Apakah langsung ketika ada laporan langsung diselesaikan? Iya. Iya. Saya biasanya menanyakan. Jadi ada rapat wali kelas seperti itu, nggih. Wali kelas, rapat dengan BK, rapat dengan Waka gitu kan. Yang pertama kan rapat dengan Waka dulu. Kemudian rapat dengan wali kelas. Biasanya wali kelas 10 kapan pertemuan, nanti rapat wali kelas 11, rapat wali kelas 12, wali kelas membicarakan terkait peserta didik yang ada di kelas. Itu jadi problematikanya dan lain-lain. Kemudian insidental, setiap ada informasi sekecil apapun langsung ditindaklanjuti, jangan diabaikan karena yang kecil itu akan numpuk seperti itu. Dan kalau bisa kepala sekolah itu langsung ngerti itu, jangan terserah sana BK-nya diurusi, itu enggak seperti itu. Jadi memang ketika ada permasalahan sekecil apapun, kepala sekolah berusaha untuk ngerti loh, walaupun ngertinya itu ya melalui guru BK-nya, sih Bu, wali kelasnya gimana sih ini permasalahannya apa, harus mau tahu. Tidak, pokoknya terserah jenengan diurusi itu. Tidak seperti itu, karena kan pemikirannya beda dan mungkin membutuhkan tadi kerjasama dengan ini, membutuhkan langkah harus begini kan. Kadang wali kelas dan guru kan nggak berani ya, istilahnya saya harus bekerja sama dengan siapa, kan tetap bagaimanapun kepala sekolah yang harus memberikan jalan. Oh jenengan begini, jenengan begitu, gitu kan. Tetap wali kelas memberikan arahan paling tidak. Ya, jadi langkahnya ya satu mengetahui permasalahan, kemudian dua memberikan arahan kepada yang terkait. Jadi yang terkait siapa? Apa guru mata pelajaran atau guru BK atau wali kelas? Ya, seperti itu.
Bu, mohon izin melanjutkan pertanyaan dari tadi beberapa persoalan yang Ibu utarakan tadi dari berbagai macam sekolah yang sudah pernah Ibu pimpin. Kira-kira siapa saja atau faktor apa saja yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Jadi siapa saja yang mendukung atau faktor-faktor apa yang bisa mendukung keputusannya Ibu ambil? Semua Mbak, semua. Jadi guru, kalau terkait dengan murid ya guru waka itu, kemudian guru BK ya semua dilibatkan. Kalau kasusnya tentang apa ya tata usaha ya berarti tata usaha. Intinya semua komponen sekolah itu harus kita libatkan sesuai dengan permasalahannya itu, dan tidak kemudian yang tidak berkepentingan kita ajak ngomong ya nggak usah, ketika ada satu permasalahan cukup ini saja yang tahu gitu. Jadi tidak harus kemudian semua permasalahan kita ngomongkan di banyak orang, tidak sesuai dengan problemnya apa gitu. Jadi kalau permasalahan itu memang harus sekret ya, nggak usah ini ya intinya kita ginilah, kita menjaga kenyamanan di tempat kerja sehingga menghindari hal-hal yang akan menyakiti orang lain. Misalnya aku ngomongin ini ruang guru bapak ibu begini akan membuat malu orang yang ini kita. Terima kasih banyak ya Bu. Jadi tadi Ibu sudah melibatkan dari beberapa faktor. Jadi tadi dari kami sudah menyampaikan beberapa pertanyaan Ibu. Luar biasa sekali nih Bu tadi. Kami di sini banyak belajar dari Ibu. Mungkin hanya di lingkup sekolah saja, tapi kami sudah merasakan bagaimana kita menyikapi dilema-dilema yang terjadi, dan nantinya insya Allah dengan melalui wawancara kita kali ini dapat belajar banyak hal. Yang pertama, bagaimana kami menyikapi mengenai dilema etika dan wujudkan moral. Baik Ibu, mungkin terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa sekali Ibu kali. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat kami semua di masa depan kami. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf kalau mungkin yang saya sampaikan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari yang saya sampaikan, ilmu yang bisa untuk panjenengan. Yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat juga Bu. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah hari ini Bu Rosa meluangkan waktunya untuk saya sehingga kita bisa bertemu, dan tentunya saya mau belajar banyak nih sama Bu Rosa ya Bu. Bu Rosa, ini kan terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, terutama di modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, khususnya ini Bu Rosa yang sudah menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang lama, tentunya memiliki pengalaman yang real luar biasa. Saya pengen tahu nih Bu, kira-kira selama ini Bu Rosa pernah nggak dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baik, nilai kebajikannya juga baik, tetapi bertentangan pada saat itu? sih kayaknya ya pernah. Ini bagaimana Bu Rosa mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika ataupun yang termasuk dilema wujudkan moral? Ya, kalau seperti itu, yang pertama prioritas ya Bu ya. Prioritas kalau misalkan wujudan etika dan wujudan Moral.
moral. Etika itu berarti etika yang ada di masyarakat ya. Etika yang misalkan kebaikan, kebenaran melawan keadilan. Oh iya, iya. Ya kalau seperti itu ya kita utamakan disesuaikan dengan etika kita sebagai pegawai. Etika kita sebagai pegawai seperti apa, nah itu kemudian nanti kita arahkan ke sana. Demikian juga dengan yang moral. Moral kita juga kan ya sama-sama dewasa lah, sudah tahu semuanya, dan itu semua kan sudah ada di disiplin pegawai kita ya, itu ada etika dan moral pegawai kita seperti apa, dan selalu disampaikan ke teman-teman juga. Nah tinggal kalau misalkan ada permasalahan kita mengajukan. Baik Bu, jadi tadi sesuai dengan peraturan disiplin PNS Ibu. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Pengambilan keputusan selalu saya libatkan komunikasi, ya, komunikasi dengan teman-teman yang punya tugas itu. Ya, makanya pas permasalahannya apa, nah teman-teman yang punya tugas itu kita ajak untuk komunikasi, untuk omong-omongan. Ya, kalau ada permasalahan ya nanti penyelesaiannya bagaimana. Kalau misalkan perlu diskusi, ya diskusi. Berarti tadi perlunya komunikasi ya Bu dengan teman-teman itu, juga berkolaborasi dalam penyelesaian masalah. Terus apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan Untuk pengambilan keputusan pengambilan selama ini? keputusan itu tadi pertama perencanaan ya, perencanaan juga bersama dengan teman-teman. Kemudian nanti setelah perencanaan terus dikomunikasikan. Mungkin kalau tadi hanya dalam tim kecil, terus komunikasikan secara besar ya, secara besar. Nanti terus misalkan mau kegiatan apa nih ya, nah pertama tim kecil dulu. Kalau sudah dengan tim yang besar, kalau sudah oke, nah baru kemudian dilaksanakan. Tapi sebelumnya tentunya perencanaan itu pasti akan ada penyesuaian dari mulai tim kecil ke tim besar, baru kemudian pelaksanaan. Baik Bu, nah pastinya ya Bu, banyak nih hal-hal yang terjadi. Hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya rasa efektif itu tadi, kalau dengan komunikasi saya sampaikan lebih efektif. Apalagi kalau misalkan kayaknya masalahnya itu agak rumit, kita biasanya tim kecil itu butuh, kadang-kadang ada yang butuh, memang nggak semua orang harus tahu, Tapi tergantung permasalahannya ya Bu. Tapi kalau misalkan permasalahan itu bisa diakomodir oleh semua orang, lebih baik ya dikomunikasikan semua, jadi dengar semua, kemudian juga tidak ada salah paham. Lagi tergantung permasalahannya, kita selesaikan dengan tim kecil atau besar begitu Ibu. Terus hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Biasanya kalau Etika. saya yang etika ya, Iya. etika moral kayak gitu, ya pada sikap sih ya, etika sikap tingkah laku dari bapak ibu guru ataupun teknik, biasanya itu yang agak bagi saya itu agak sulit. Berarti tadi Ibu etika dalam teknik dan juga bapak ibu guru. Terus apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika? Apakah langsung diselesaikan pada saat itu juga? Atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan dalam bentuk prosedur yang seperti tadi Ibu sampaikan, kan ada perencanaan, ada komunikasi, atau Ibu langsung pada saat itu? Kalau sosialisasi itu pasti ada jadwal ya, sosialisasi pasti kita laksanakan paling tidak di awal tahun pelajaran sosialisasi. Tapi kalau kemudian ada permasalahan, ya kalau bisa secepatnya, meskipun tadi melewati tahapan ada perencanaan dan seterusnya, tapi diupayakan kalau ada permasalahan secepatnya diselesaikan.
Baik Bu. Terus dalam hal pengambilan keputusan di sini Ibu melibatkan seseorang atau wakil kepala sekolah untuk membantu untuk memperlancar permasalahan tersebut atau gimana? Iya. Paling tidak menyesuaikan permasalahannya. Kalau misalkan permasalahannya itu ada di guru dan teknik, kita kan punya PLT kasus-kasus EU. Nah itu biasanya kita libatkan. Kadang juga kalau memang humas diperlukan itu bersama dengan humas. Paling tidak 3 orang. Baik Bu. Jadi di sini Ibu mengutamakan tadi komunikasi dan kolaborasi ya Bu. Betul ya Bu, seperti itu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri juga bagi Ibu ya Bu. Kalau tantangan yang lain apalagi Bu? Mungkin yang Ibu alami, siapa tahu saya bisa menjadi seorang pemimpin dan dapat menjadi pembelajaran bagi saya. Tantangannya yaitu supaya kita itu nggak jenuh, nggak bosan. Karena menurut saya itu sesuatu hal yang utama adalah monitoring. Jadi kita jangan bosan-bosan memonitoring dalam segala hal, dalam segala kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kepala sekolah itu harus memonitor semua unsur. Ya, ibaratnya kayak kita dalam memonitor itu kan plus ada memberikan motivasi di situ ya. Jadi jangan bosan-bosannya itu yang merupakan tantangan buat saya supaya saya itu enggak bosan untuk melaksanakan monitoring. Luar biasa sekali yang Bu di sini. Jadi tantangannya selain memonitoring, Ibu juga memberikan suatu motivasi. Nah, bagaimana nih Bu mengenai prinsip pengambilan keputusan? Terkadang kan dihadapkan pada prinsip yang berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Menurut Bu Rosa nih, prinsip mana yang sering Ibu lakukan antara tiga tadi? Biasanya kolaborasi. Tadi kan ada berbasis hasil akhir dan peraturan. Oh, campuran. Ya, yang utama aturan Aturan. oh ya, aturan itu ya yang lebih dikedepankan ke aturan. Berbasis peraturan gitu. Oke. Soalnya biar ngomongnya gampang. Iya. Gitu. Oh iya Bu. Jadi apabila setiap keputusan yang sudah diambil itu harus ada komitmen juga ya Bu dari tadi tim yang bekerja sama dan berkolaborasi. Kalaupun terjadi sesuatu itu harus ada evaluasi ya Bu. Iya. Ibu pernah apa enggak nih Bu dihadapkan pada kasus rujukan moral? Memang terkadang secara peraturan salah, tetapi memang dengan kondisi di sekolah kita harus menerapkan. Iya, kadang seperti itu. Moral itu mungkin juga ada juga di situ rasa nggak tega, rasa nggak enak, itu ya. Iya. Memang ada. Ya, namanya manusia ya. Kadang-kadang seperti itu. Berarti rasa kebenaran lawan rasa kasihan ya Bu? Iya. Biasanya di situ. Terus selain itu, Ibu pernah nggak Ibu dihadapkan pada kasus rujukan moral yang kadang secara peraturan tadi kan Ibu menyampaikan tadi manusiawi ya Bu? Di sini Ibu bisa dibilang tadi bisa keadilan lawan kasih sayang gitu bisa. Satu sisi Ibu pengen bersikap adil, tapi lain sisi Ibu juga pengen belas kasih memberi kasih sayang kepada karyawan atau juga teknik seperti itu. Di sini bisa dibilang tadi itu sudah pernah ya Bu? Sudah ngalami semuanya. Luar biasa sekali nih Bu Rosa. Saya belajar banyak nih dari Ibu, walaupun mungkin hanya dalam lingkup pimpinan hanya di sekolah, tetapi saya sudah bisa merasakan bagaimana kita menyikapi dilema-dilema yang terjadi. Dan nantinya insya Allah dengan melalui wawancara kita hari ini, saya dapat belajar banyak nih dari Bu Rosa. Terutama bagaimana saya menyikapi tadi dilema etika dan dilema rujukan moral. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya.
luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat saya di masa depan ya Bu. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Amin. Assalamualaikum.